Salamnya orang Jawa, kula nuwun. Salamnya orang Sunda, punten. Tapi salam yang terbaik sebagai orang muslim adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim dengan tinta kejujurannya yang saya hormati, serta sahabat da'i-da'iyah, calon haji bu hajjah yang insya Allah semuanya ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan, saya Arini Puspitaningrum dari SMA Negeri 3 Ponorogo. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui. Tidak lain hanya ingin thalabul ilmi, menyampaikan pengingat untuk diri saya sendiri. Syukur-syukur berkenan di hati Dewan Juri dan sahabat dai yang saya sayangi. Napoleon Bonaparte, seorang orientalis berkebangsaan Perancis, beliau mengatakan, "The principle of Quran with alone of tracking can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan nan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam mengcounter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk serta senantiasa relevan dengan situasi dan perkembangan zaman. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Al-Quran dan fungsinya dengan rujukan Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah ditafsirkan oleh Imam Ali Asyabuni di dalam Sofwatut Tafasir, beliau menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Jawahirul Quran, beliau mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang telah diketahui maupun belum diketahui, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Hadirin, sebagai buktinya, bukankah Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, kemudian lahirlah ilmu tata bahasa yang kita kenal dengan ilmu nahwu dan sorof? Kemudian, bukankah Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa yang puitis, retoris, dan argumentatif? Kemudian lahirlah ilmu retorika dan sastra yang kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik. Kemudian hadirin, bukankah karena kita diperintahkan membaca Al-Quran, kemudian lahirlah ilmu qiraat yang kita kenal dengan ilmu tajwid? Selain itu hadirin, bukankah karena Al-Quran menceritakan proses mengenai penciptaan alam dan manusia, kemudian lahirlah ilmu kehidupan yang kita kenal dengan ilmu biologi? Kemudian hadirin,
Bukankah Al-Quran menceritakan karakteristik dan seluk-beluk masyarakat? Kemudian lahirlah ilmu kemasyarakatan yang kita kenal dengan ilmu sosiologi. Dengan demikian hadirin, seluruh ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai obat bagi penyakit batin. Kenapa penyakit batin bukan penyakit zahir? Penyakit zahir seperti penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh. Akan tetapi penyakit iri, dengki, frustasi, haus akan kursi dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat, bahkan bangsa. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran diturunkan dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, serta memerintahkan kepada manusia untuk menaati dan mengamalkan isinya. Pantas saja hadirin, Abu Farida Muhammad Ijad di dalam bukunya Alis Nafsakabil Quran, beliau mengatakan, Al-Quran adalah obat sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit batin maupun penyakit zahir. Baiklah hadirin, yang ketiga adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, untuk menuntun, membimbing, dan membawa manusia pada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran sebagai rahmat bagi insan nan beriman. Hadirin, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, maka mari kita baca Al-Quran, mari kita pahami isinya, mari kita pahami maksudnya, dan mari kita amalkan ajarannya. Hadirin rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman dari Allah yang berfungsi sebagai petunjuk, pelajaran, obat, dan rahmat bagi manusia dalam merancang peradaban manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Upin Ipin main galah, maafin kalau ada salah. Bang Ian ketemu Aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.